Oke, kita lanjutkan ya. Nah, eh, kok nggak jelas sih? Nah, untuk arah angin dan kecepatan angin, nah itu dapat diukur menggunakan anemometer, oke ya. Kemudian suhu udara menggunakan termometer udara ya, itu ada. Kemudian kelembapan. Nah, di mana kalau misalnya nih suhu udara ini apa sih pengaruhnya? Nah, misalnya suhu udara semakin rendah, ya semakin rendah itu akan mempengaruhi dispersi atau penyebaran dari pencemar itu. Nah, jadi kalau misalnya suhu udaranya rendah, maka dispersinya itu akan rendah. Tapi kalau misalnya suhu udaranya tinggi, maka dispersi pencemar udara itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan kelembapan udara. Nah, ini adalah penentuan titik pengambilan sampel udara ambien ya. Nah, pertama kita harus menghindari ya daerah yang dekat gedung, nah dan pepohonan karena bangunan dan pepohonan ini memiliki kemampuan adsorpsi ya, dia dapat menyerap zat atau pencemar. Nah, kemudian kita menghindari daerah di mana terdapat pengganggu kimia ya, dan kemudian menghindari daerah di mana terdapat pengganggu fisika yang dapat mempengaruhi polutan. Nah, contohnya itu pengganggu secara kimia. Misalnya nih, kita ingin melakukan sampling di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan kita ingin mengetahui konsentrasi atau berapa besar pencemar yang disebabkan oleh kendaraan. Nah, di situ kita bisa memperhatikan pertama menentukan lokasinya, menghindari pohon yang terlalu rapat karena pohon-pohon ini dapat menyerap polutan. Nah, kemudian kita juga harus menghindari daerah yang berpotensi menambah zat pencemar seperti toko atau warung sate ya. Warung sate itu dia kan melakukan pembakaran arang. Nah, itu sebagai pengganggu kimia. Kemudian insenerator, misalnya lokasi sampling kita jangan sampai mendekati rumah sakit ya, rumah sakit atau misalnya KFC itu dia memiliki insenerator, yaitu dia dapat menyumbang pencemar lainnya. Jadi yang konsentrasi yang kita dapat nanti bukan hanya konsentrasi yang berasal dari kendaraan aja, tetapi juga berasal dari pembakaran insenerator atau pembakaran warung sate itu gitu. Selanjutnya next. Nah, kemudian letakkan peralatan di tempat yang aman ya. Nah, kemudian kita letakkan alat di tempat yang terbuka. Nah, itu tadi tentang pengambilan sampel udara. Selanjutnya adalah penentuan lokasi dan titik sampling tanah, ya. Nah, jika suatu tanah mengalami pencemaran, kita melakukan pengambilan sampel di dua tempat, tapi di lokasi yang sama, yaitu pada tanah tercemar dan tanah tidak tercemar, sehingga tanah tidak tercemar ini dapat kita gunakan sebagai kontrol atau pembanding. Nah, kalau kita melihat secara visual apakah tanah ini tercemar atau tidak, nah dapat kita lihat melalui warna tanah, kemudian bau, kemudian terdapat vegetasi nggak pada tanah tersebut gitu. Nah, sebelum kita melakukan pengambilan sampel, kita harus tahu nih, misalnya suatu lokasi terdapat pencemaran tanah. Nah, kita belum mengetahui nih zat pencemarnya apa. Nah, kita bisa melakukan historical lokasi. Nah, misalnya terjadi pencemaran tanah di pabrik A. Ya, di pabrik A. Nah, pencemaran itu disebabkan oleh pabrik A. Nah, kita nggak tahu nih zat pencemar di dalam tanah tersebut apa. Nah, kita harus melakukan historical lokasi dengan mengetahui sistem produksi dan bahan baku yang digunakan oleh pabrik A tersebut. Nah, dengan kita mengetahui bahan baku yang digunakan oleh pabrik tersebut, kemudian sistem produksinya seperti apa, kemudian nanti limbah yang dihasilkan apa. Nah, kita bisa memprediksi dan mengetahui senyawa-senyawa apa saja yang mencemari tanah tersebut. Nah, sebelum kita melakukan
tes laboratorium kita bisa memprediksi. Nah, untuk menentukan senyawa apa yang tercemar di sana, kita bikin list dulu ya. Jadi kita nanti sebelum melakukan sampel kita bikin list ya. Kita bikin list kira-kira senyawa apa yang mencemari tanah tersebut. Nah, kemudian kita melakukan sampling. Nah, setelah kita melakukan sampling, kita melakukan tes di laboratorium. Nah, tes yang di laboratorium itu adalah tes-tes senyawa-senyawa yang sudah kita list tadi. Nah, kita lihat konsentrasi dari senyawa-senyawa yang kita list tadi. Nah, kira-kira senyawa apa saja yang mencemari tanah tersebut, seperti itu. Nah, untuk melakukan pengambilan sampelnya itu bisa dilakukan secara acak ya, acak sederhana, kemudian bisa dilakukan secara stratifikasi. Nah, ini adalah pengambilan sampel acak sederhana. Jadi pengambilan sampelnya itu titiknya tidak diketahui atau tidak ditentukan berapa jarak antara titik sampel 1 titik sampel 2. Nah, titik sampel selanjutnya itu tidak ditentukan jaraknya. Nah, semisalnya ini ya, ini terjadi pencemaran ya pada luas tanah berikut ini. Kemudian kita melakukan pengambilan sampelnya secara acak ya, dengan lebar yang tidak sama, dengan jarak antar titik yang tidak sama. Nah, kapan sih kita bisa melakukan sampling seperti ini, dimana jika kondisi tanah itu homogen. Nah, maksudnya kondisi tanah homogen, dari luas tanah tersebut jenis tanahnya sama nih, jenis tanahnya sama, maka bisa dilakukan. Tapi jika di sini tanahnya clay, di sini tanah jenis tanahnya lanau, di sini pasir, nah kita tidak bisa melakukan seperti ini. Nah, ini kita akan berbeda-beda nantinya. Ya, itu nanti ada lagi caranya. Nah, kemudian jika variabilitas komposisi tanahnya rendah. Nah, hal yang paling penting ya pada saat pengecekan laboratorium, di saat kita melakukan pengambilan tanah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini, kita lakukan homogenisasi nantinya. Jadi dari semua tanah tersebut ya, kemudian dicampurkan, kemudian kita lakukan metodenya lagi itu namanya adalah corn quarter ya. Jadi corn quarter ini bisa digunakan untuk pengambilan sampel ya secara representatif dari titik-titik ini gitu. Nah, ini dia untuk pengambilan cara selanjutnya ya, dimana ini tadi yang saya bilang jenis tanahnya berbeda. Jadi misalnya di sini jenis tanahnya pada stratum 1 jenis tanahnya clay, kemudian pada stratum 2 jenis tanahnya pasir. Nah, ini berbeda ya. Jadi pengambilan sampel, titik sampelnya juga akan berbeda. Jadi nanti di sini ada dua ya, dua jenis tanahnya gitu. Tapi di sini biasanya lebih akurat dibanding metode satu lagi, metode sebelumnya. Nah, kalau ini adalah pengambilan sampel secara sistematis ya. Di sini dilihat, jadi kita tentukan pertama kali satu titik ya. Kita tentukan satu titik misalnya di sini atau di sini, bebas penentuan satu titiknya. Selanjutnya untuk titik kedua, ketiga dan selanjutnya jaraknya ya, jarak antar titik itu sama ya. Jarak antar titik sama. Nah, sehingga itulah dikatakan secara sistematis. Nah, ini dapat dilakukan untuk menentukan humus ya, kualitas humus, kemudian untuk menentukan simpanan air tanah ya. Jadi untuk kedalamannya berbeda-beda. Untuk menentukan kualitas humus itu dapat dilihat pada kedalaman 0 sampai 30 cm. Nah, kemudian untuk kedalaman 30 sampai 100 cm itu mengetahui simpanan air tanah. Dan untuk mengetahui asam, jumlah asam yang ada di dalam tanah itu dapat diambil pada kedalaman 5 cm. Nah, jika kita ingin mengetahui nih suatu zat pencemar, itu kita dapat mengambil tanah ya pada kedalaman 60 cm. Nah, pada kedalaman 60 cm itu sebenarnya sudah mewakili nanti konsentrasinya berapa. Nah, kemudian kita tetap setelah kita mengambil dari beberapa titik, nah kemudian tanah digabungkan, kemudian nanti kita melakukan pengambilan sampelnya menggunakan corn quarter ya caranya. Nah, ini tata cara sampling ya, dimana pertama kita harus bersihkan dulu ya bagian permukaan tanahnya, apakah di situ ada rumput atau apapun lah itu kita bersihkan
Nah, kemudian kita gali dulu ya tanah dengan kedalaman 5-10 cm. Nah, kemudian kita masukkan tabung ya. Tabung tembaga. Nah, kita tekan tabung tembaga itu masuk ke dalam tanah. Ya. Nah, selanjutnya kita tutup menggunakan tutup tabung tembaga. Nah, itulah tadi. Kemudian bisa menggunakan irisan atau bisa langsung ambil kalau tergantung dari jenis tanahnya. Ya. Kemudian setelah itu kita labelkan. Kita label tabung tembaga tadi. Ya, ini tata caranya. Oke, bisa dilihat ya. Ini setelah dibersihkan, kemudian kita masukkan tabung tembaganya ya. Kita dalamkan ya, kita dalamkan ini biasanya 1 cm atau lebih. Ya, kemudian kita iris ya, kita iris bagiannya. Ini tergantung jenis tanahnya. Jika jenis tanahnya tidak perlu diiris, bisa langsung diambil bisa ya. Jika tidak ya kita iris kayak gini. Ya. Nih, ini masih proses pengirisan tanah. Kemudian kita tutup ya, kita tutup dengan penutup tembaga ini warna kuning ya. Kemudian setelah melakukan sampling ini hasilnya. Kemudian kita berikan label. Nah, inilah sampel tanah tadi yang kita dapat ya. Nah, tapi sebenarnya bisa menggunakan misalnya nih tanah tersebut sudah cukup luas mengalami pencemaran ya. Kita mengambil titik-titiknya itu bisa menggunakan cangkul ya, tergantung jenis tanahnya juga ya. Kita bisa menggunakan cangkul pada kedalaman 60 cm. Nah, semisalnya kita butuh sampel tanah yang banyak. Kalau ini kan jumlah tanahnya tidak banyak ya. Nah, kita membutuhkan sampel tanah yang banyak nih, nah, seperti itu. Nah, kita menggunakan cangkul di beberapa titik lokasi, kemudian kita ambil pada kedalaman 60 cm, kemudian kita masukkan ke dalam karung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa titik nanti ya, tapi harus jenis tanah yang sama. Nah, kita lakukan homogenisasi ya, kita lakukan homogenisasi, kemudian kita ambil samplingnya itu mewakili dari semua populasi ya dengan cara conquarter tadi. Nah, prosesnya kita harus melakukan homogenisasi. Nah, kalau ini itu dapat dilakukan di satu lokasi dan lokasi pencemarannya itu tidak terlalu luas seperti itu. Nah, ini tata cara pengambilan sampel bongkahan tanah. Nah, jika jenis tanah itu adalah bongkahan ya, bongkahan seperti ini ya, terjadi pencemaran pada tanah yang berjenis bongkahan, kita tinggal ambil bongkahan ini dan kita masukkan ke dalam plastik. Nah, dengan syarat bongkahan-bongkahan ini tidak boleh pecah atau hancur. Seperti itu. Nah, kemudian tata cara sampling persampahan. Ya. Nah, ini adalah standar acuan yang dapat digunakan untuk menentukan sampling persampahan ya. Dan nanti setelah kita melakukan sampling, kita dapat menghitung berapa sih timbulan persampahannya, apa aja sih komposisi sampahnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti untuk lokasi itu dibagi dua ya, ada yang perumahan dan yang kedua non perumahan. Kalau misalnya perumahan nanti itu terdiri dari perumahan permanen, kemudian semi permanen dan non permanen. Nah, kalau dilihat dari segi pendapatan, di mana kalau misalnya rumah permanen ini biasanya pendapatannya lebih tinggi ya, kemudian semi permanen itu pendapatannya sedang dan non permanen pendapatannya rendah. Nah, jadi dari teori ini dapat disimpulkan bahwa perumahan permanen dengan pendapatan tinggi itu biasanya jumlah sampah lebih besar. Kenapa? Karena lebih konsumtif ya dibanding rumah yang non permanen. Nah, kedua itu adalah yang non permanen, contohnya toko, kantor, sekolah dan sebagainya. Oke. Nah, jadi misalnya suatu kecamatan terdiri dari 500 kakak ya, terdiri dari 500 kepala keluarga. 500 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1.500 nih contohnya.
Nah, kita tidak bisa melakukan sampling sebanyak 500 kan. Nah, kita melakukan sampel. Jadi dari populasi sebanyak 500 kakak atau 1.500 jiwa kita lakukan pengambilan sampel. Nah, bagaimana cara menghitung sampel yang dapat kita lakukan? Jadi dari 500 kakak itu kira-kira berapa kepala keluarga yang dapat kita jadikan sampel yang dapat mewakili dari jumlah populasi tersebut. Nah, dapat dihitung sebagai berikut ya. Nah, CD ya dikali akar dari PS. PS ini adalah jumlah penduduknya, ya, jumlah populasi. Kemudian CD adalah koefisien, ya, koefisien drag ya dari perumahan dimana kalau misalnya di situ masuk ke kota besar ya, maka CD-nya 1. Kalau misalnya kecamatan itu masuk ke dalam kota sedang atau kecil masuk, jadi nilai CD-nya 0,5 ya. Ini bisa dilihat dari jenis kotanya. Nah, setelah dapat nilai S ya, dibagi sama jumlah per keluarga. Ini nilainya 5 karena ini sudah ketetapan jika satu keluarga kita pukul rata-ratanya adalah 5 gitu. Jadi S jumlah contoh kakak dibagi 5. Nanti dapatlah jumlah sampelnya. Nah, setelah nih misalnya dari 500 kakak tadi jumlah sampel yang didapatkan semisalnya 15 ya, didapatkan 15. Nah, kita bagi dari 15 sampel ini kita bagi untuk rumah permanen berapa, rumah semi permanen berapa, dan rumah non permanen berapa. Bagaimana caranya? Nah, kita tentukan persennya. Ya, kita tentukan persennya. Nah, untuk persennya ini itu bisa ditentukan semisalnya saya ingin di rumah permanen sebanyak 50%, kemudian di semi permanen 30% dan non permanen 20%. Yang penting jumlah dari S1, S2, S3-nya itu adalah 30%. Nah, biasanya pada rumah permanen itu persennya lebih besar karena jumlah sampahnya lebih banyak. Nah, nanti didapatkanlah misalnya dari 15 contoh sampel yang kita dapat, misalnya nanti untuk rumah permanennya itu ada 8. Kemudian untuk rumah semi permanennya ada 5, kemudian contoh rumah non permanennya ada 2. Nah, jadi total dari ketiga rumah ini adalah 15 sampel tadi dari jumlah tersebut gitu. Jadi kita ingin melihat dari masing-masing ini kira-kira berapa rumah yang kita ambil gitu. Nah, ini untuk klasifikasi kota ya. Biasanya pada kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 2.500.000 ya, maka jumlah KK atau sampel yang diambil adalah 200 sampai 300. Nah, ini 200 sampai 300 ini sudah mewakili dari populasi tersebut gitu. Dan sama halnya dengan kota besar dan kota sedang maupun kota kecil. Ya. Nah, kalau yang ini tadi untuk yang perumahan. Nah, ini untuk non perumahan. TS-nya ini adalah jumlah dari non perumahan. Semisalnya nih, dari satu kecamatan terdapat berapa toko di situ. Kita hitung berapa tokonya. Nah, itu dia. Kemudian berapa masjidnya, berapa pasarnya. Nah, itu dicari per item. Jadi dicari masing-masingnya gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk frekuensi pengambilan sampel. Nah, jadi nanti proses samplingnya itu dilakukan selama 8 hari berturut-turut pada lokasi yang sama. Nah, kemudian dilakukan kembali atau dilakukan sampling kembali jika ini datanya untuk instansi ya. Itu dilakukan paling lama 5 tahun sekali. Nah, tapi kalau untuk penelitian cukup 8 hari saja dilakukan. Nah, ini ini peralatan dan perlengkapan yang perlu disiapkan. Pertama, kantong plastik ya dengan ukuran 40 liter. Kemudian alat pengukur volume, kemudian timbangan, kemudian alat pengukur volume dengan ukuran yang berbeda, kemudian perlengkapan berupa alat pemindah. Nah, jika nanti kita menggunakan peralatan ini tergantung dari satuan yang akan kita gunakan. Misalnya nih kita ingin mengetahui jumlah sampahnya dalam kilo. Cukup kantong plastik dan alat timbangan ya. Tapi jika kita ingin mengetahui jumlah sampahnya itu berupa volume. Nah, cukup kantong plastik
dan alat pengukur volume ya. Dan perlengkapan berupa alat pemindah ini perlu dilakukan ya. Jadi kalau untuk yang kilo ya, untuk satuannya kilo, kantong plastik, timbangan, sama perlengkapan alat pemindah dan sarung tangan. Tapi kalau untuk mengetahui yang volume itu bisa kantong plastik dan alat pengukur volume dan nomor 5 ini. Itu. Nah, ini yang tata cara melakukan sampling ya. Pertama kita menentukan lokasi, kemudian menentukan jumlah tenaga pelaksana dan menyiapkan peralatan, kemudian melakukan sampling. Kita bagikan kantong plastik ya yang sudah kita berikan label kepada rumah tangga atau sampel yang sudah mewakili populasi tadi yang kita cari. Kemudian catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah. Kita kumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah, kemudian kita angkut ya. Kemudian kita melakukan pengukuran atau timbangan. Ya, ini bisa dibaca. Tuang secara bergiliran. Kemudian ini jika memperhitungkan volume ya. Nah, kita masukkan ke dalam boxnya, kemudian kita hentakan box itu sebanyak 3 kali ya. Nah, kita angkat di setinggi 20 cm, kemudian kita jatuhkan. Nah, berapa? Jadi kita ada proses kompaksinya di situ, pemadatannya di situ. Nah, kalau misalnya menggunakan timbangan, nanti satuannya kilogram bisa langsung ditimbang, kemudian dicatat. Nah, untuk mengetahui apa saja karakteristik dari sampah itu nanti selanjutnya kita lakukan uji laboratorium. Nah, ini ada tugas, silahkan dikerjakan.